إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Hadirin muliakan Allah SWT, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Agung, yang Maha Rahman, yang Maha Rahim telah memberikan kepada kita ini satu tanggung jawab yang besar. Tanggung jawab yang besar. Bagian dari tanggung jawab yang dulu dibawa oleh para nabi, para rasul, yang dulu dipikul oleh para nabi, para rasul alaihi wassalatu wassalam. Bagian dari tanggung jawab yang dulu dipikul oleh para sahabat radhiyallahu ajma'in, yaitu tanggung jawab untuk memikirkan agama. Ini tanggung jawab. Namanya tanggung jawab itu nanti akan ada urusan ketika kita telah menghadap kepada Allah SWT. Seperti seseorang dikasih tanggung jawab menjadi lurah atau jadi camat atau jadi bupati, maka tanggung jawab ini satu kehormatan bagi mereka, sekaligus akan ada urusan ini. Setelah tanggung jawab ini diberikan, akan ada urusan. Dan kemudian bila mereka menunaikan tanggung jawabnya dengan benar, maka mereka akan selamat. Dan bila mereka tidak memikul tanggung jawab dengan benar, maka justru kemuliaan itu berubah menjadi kehinaan. Seperti Bani Israel. Bani Israel telah dimuliakan oleh Allah SWT. Ya Bani Israel zukuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Bani Israel ini diistimewakan oleh Allah melebihi bangsa-bangsa yang lain. Allah mengutus nabi-nabi, rasul-rasul yang banyak sekali dari kalangan Bani Israel. Ribuan nabi, bukan ratusan, ribuan nabi dikirim oleh Allah SWT kepada Bani Israel. Tetapi ketika Bani Israel ini tidak mensyukuri nikmat ini dengan benar, tidak menerima para nabi tersebut dengan benar, maka keistimewaan, kemuliaan yang Allah berikan kepada Bani Israel berubah menjadi kehinaan buat mereka. Mereka menjadi bangsa yang dimurkai oleh Allah. Faba'u bighadabin 'ala ghadab. Mereka dimurkai dan dimurkai lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah mereka ini menjadi orang yang dimuliakan, diistimewakan, dikasih macam-macam kehebatan, tapi ketika mereka tidak mensyukuri dengan cara yang benar, tidak menanggapi, tidak menghargai nikmat tersebut, bahkan nabi-nabi mereka musuhi, mereka dustakan, bahkan sebagian mereka bunuh. Afakullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum istakbartum fafariqan kadzdzabtum wa fariqan taqtulun. Ini Bani Israel. Setiap datang nabi dibohongkan, bahkan sebagian dibunuh. Tidak menghargai nikmat Allah yang Allah berikan pada mereka.
Maka dimulaikan Allah Ta'ala akhirnya Bani Israel menjadi bangsa yang seburuk-buruknya bangsa. Bahkan nanti akhir zaman menjelang kiamat akan dipilih seorang yang paling buruk di seluruh dunia yang namanya Dajjal dari kalangan Bani Israel. Dari kalangan Bani Israel yang tadinya semulia-mulianya bangsa menjadi sehina-hinanya bangsa. Maka Subhanahu wa ta'ala ini diceritakan dalam Al-Quran supaya kita ini menghargai nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, nikmat agama dan nikmat memperjuangkan agama ini. Kita syukuri betul-betul semuanya. Jangan sampai terlambat. Syukur tapi kalau terlambat, menanggapi, menghargai kalau terlambat, nanti rugi besar. Seperti orang-orang ahli Mekah. Baginda Nabi dilahirkan di Mekah, menerima wahyu di Mekah. Tetapi orang Mekah ini terlambat, terlambat di dalam memahami nikmat ini. Akhirnya Subhanahu wa ta'ala, ahli Mekah telah mendapatkan kerugian besar sampai hari kiamat, yaitu baginda Nabi hijrah ke Madinah, wafat di Madinah. Seumpama ini secara zahirnya orang Mekah itu cepat-cepat menanggapi dakwah Nabi alaihissalam dengan cara yang benar, menjadi pembela-pembela dengan cara yang benar. Tentu baginda Nabi tidak dihijrahkan ke Madinah, ya. Ini kerugian yang besar, ya. Dan ini pelajaran buat kita, ya. Kalau kita ini tidak cepat-cepat ambil tugas agama ini dengan benar, dengan sungguh-sungguh, nanti bisa saja na'udzubillah tugas ini diberikan kepada orang lain oleh Allah SWT. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala tidak berhajat dengan kita. Kitalah yang berhajat kepada Allah SWT. Wa in tatawallaw yastabdil qauman ghairakum tsumma la yakunu amsalakum. Kalau kamu berpaling, Allah akan mengganti orang-orang lain dan mereka tidak sama dengan kamu lagi. Tidak sama dengan kamu. Mulaikan Allah Ta'ala, ini sudah sunnatullah. Orang Mekah tidak mau nusrah, bangkitkan orang Madinah. Allah bangkitkan orang Madinah. Mulaikan Allah Subhanahu wa ta'ala, orang Arab sudah lemah, tidak mau memikirkan agama, maka Allah bangkitkan orang-orang lain. Allah bangkitkan bangsa-bangsa lain. Bangkitkan bangsa India, Allah bangkitkan bangsa Persia, Allah bangkitkan bangsa-bangsa yang lain. Maka Subhanahu wa ta'ala, usaha agama ini harus kita pahami sebagai nikmat. Kita syukuri dengan benar-benar. Nah, mulaikan diceritakan dalam kitab Ruhul Bayan, Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam ini karena saking banyaknya takaya, sehingga beliau ini capek. Ini datang tamu, datang ini, datang urusan ini, datang urusan ini, datang urusan ini, sampai beliau ini habis tenaga. Sehingga ada sedikit macam agak mengeluh sedikit. Tidak mengeluh tapi macam kesel tenan aku. Nah, mulaikan Allah SWT. Allah SWT melihat hati Nabi Musa ini bukan mengeluh tapi cuman agak terasa kok kesel teman jadi Nabi. Nah, mulaikan Allah Ta'ala, tiba-tiba dimulaikan Allah Ta'ala, besoknya itu dimulaikan rumah Nabi Musa ini sepi, gak ada orang datang. Maka heran Nabi Musa, biasanya ini sudah
Macam-macam orang datang ke sini bawa masalahnya masing-masing, saya pening kepala. Ini kok nggak ada orang datang. Ya. Ternyata ini apa sebenarnya? Ternyata itu di kampungnya Nabi Musa itu banyak Allah SWT memberikan wahyu kepada nabi-nabi baru. Ada berapa puluh nabi dikirim langsung oleh Allah SWT. Sehingga Nabi Musa nganggur hari itu. Maka Nabi Musa terkejut. Masya Allah, apakah saya ini tidak digunakan oleh Allah lagi, kata Nabi Musa. Ini di mana-mana nabi, di situ nabi, di sana nabi. Sehingga tidak ada orang datang ke tempat saya lagi. Maka Nabi Musa itu menangis semuanya. Apakah saya ini tidak digunakan lagi oleh Allah? Baru Nabi Musa itu nangis. Nabi-nabi baru itu mati semua semuanya, wafat semua. Sehingga orang Nabi Musa digunakan lagi. Ini ceritanya ini wallahu alam kesohihannya semuanya, tapi ditulis dalam kitabnya para ulama. Maka kita ini semalaikan Allah Ta'ala kalau sudah capek, aku neh syukuro ya, cik digunak nih kalau pengiran ya. Ini seluruh manusia yang ada di dunia ini itu makhluk Allah semua. Allah bisa menggunakan semuanya untuk agama, mulai dunia paling timur sama dunia paling barat, paling utara, paling selatan. Allah berkuasa menggunakan siapa saja. Kok Allah memilih kita untuk usaha ini, ya kita syukur sebenarnya. Kita syukur, kita bergembira menerima takaza ini, kita gembira, ya, seneng, alhamdulillah. Kok sih digunakan nih awak-awak ini karo Gusti Allah. Padahal wong sing luwih pinter ya akeh, wong sing luwih apik ya akeh, wong sing luwih cerdas ya akeh, wong sing luwih pinter ngomong ya akeh. Kok aku sih digunakne karo Gusti Allah? Ya syukuran. Jadi jangan sampai ada di dalam hati ini rasa mengeluh, rasa berat. Tidak, kita bersyukur. Nah, orang ini kalau bersyukur oleh Allah akan dikasih kekuatan untuk amal. Dan ditambah lagi nanti tugas-tugas yang lebih tinggi lagi. Seperti Nabi Daud alaihissalam. Ya'malu ala Dawud syukra. Beralam malah kamu, hai Daud, hai keluarga Daud, karena syukur. Dan karena Nabi Daud ini punya syukur ini, rasa syukur ini, sehingga beliau ini punya kekuatan. Sehingga dikatakan a'badun nas, orang yang paling kuat di dalam ibadah di kalangan manusia, Nabi Daud alaihissalam. Kalau sujud kadang-kadang sampai 40 hari, kan Nabi Daud ini. Sampai semak belukar hidup karena tangisan air matanya Nabi Daud alaihissalam. Ini karena orang itu syukur gak dikesel, wong nek syukur gak dikesel. Nah, kalau orang itu sudah kurang syukur, adanya mengeluh, keselan, ya. Repot aku, ya. Maka kita semuanya Allah Ta'ala mengamalkan agama, memperjuangkan agama ini dengan syukur, dengan yakin bahwa pertolongan Allah itu akan datang. Ini tansurullah yang surkum. Kalau kita melihat keadaan, Masya Allah, keadaan yang begitu berat sebenarnya. Bagaimana dulu Rasulullah SAW kalau melihat keadaan dunia pada zaman itu bagaimana? Seantero dunia, timur, barat, semua gelap gulita. Tidak ada orang yang beriman kepada Allah kecuali beberapa gelintir manusia saja. Seluruh dunia gelap gulita. Begini Nabi diutus sendirian. Kalau beliau ini melihat keadaan, tentu beliau akan putus asa. Tapi beliau ini bukan melihat keadaan, melihat siapa yang mengutus beliau.
Siapa yang menyuruh beliau untuk berjuang ini? Itu modal kekuatan para nabi, para rasul. Mereka tidak melihat apa yang dihadapi, tetapi mereka melihat siapa yang nyuruh ini siapa. Namanya kan Allah Ta'ala begini nabi yang menyuruh Allah, yang berkuasa mutlak atas segalanya. Nah kita ini yang menyuruh juga Allah juga, bukan hanya begini nabi saja. Kita disuruh berjuang dengan perintah Allah yang dibawa oleh baginda Muhammad SAW. Janji Allah SWT akan menolong. Maka ini yang kita pegang. Tetapi semulaikan Allah Ta'ala, janji Allah itu innaman nasru ma'as sabr, katanya Nabi SAW. Pertolongan Allah itu kalau kita ini sudah punya sifat sabar. Kalau kita punya sifat sabar, tabah, maka semulaikan kita akan melihat dengan mata kita sendiri bagaimana pertolongan Allah akan datang. Maka dalam Quran ini penuh perintah dengan sabar. Baginda Nabi ini sudah sesabar-sabarnya manusia, tapi masih diperintah juga untuk sabar. Wasbir kama sabaru ulul azmi minar rusul. Hai Muhammad, sabarlah kamu seperti sabarnya ulul azmi, para rasul ulul azmi, para rasul yang punya kekuatan mental. Ulul azm, orang yang punya sejo kukuh. Nah istilahnya nerjamah wong kuno piye. Nek duwe sejo ki kokoh kukuh. Niki para nabi. Bukan niat untuk berubah lagi. Niat berubah lagi, ini namanya tidak ulul azm. Orang yang tidak punya azm. Azm itu nek duwe karep wis ra kena dienggok nih. Ujung ulul azm. Nah, baginda Nabi alaihissalam diperintahkan oleh Allah untuk sabar seperti sabarnya ulul azm. Ketika orang-orang sudah tidak mau membantu beliau lagi, pamannya yang paling getol untuk membela beliau, Abu Thalib, kelihatannya sudah kehabisan akal, kehabisan tenaga, kehabisan semangat. Maka baginda Nabi mengatakan, kalau orang-orang meletakkan matahari di tangan kananku, bulan di tangan kiriku, untuk supaya saya meninggalkan ini perjuangan, tidak akan saya tinggalkan, sehingga saya hancur dalam perjuangan ini atau sehingga agama tersebar. Ketika di Hudaybiyah, orang-orang Quraisy menghalang-halangi Nabi untuk masuk Mekah, maka baginda Nabi mengatakan, apa yang dikira oleh orang Quraisy? Dikira dengan cara begini saya mundur, katanya Nabi. Demi Allah akan saya perjuangkan agama ini sampai ini leher terputus atau agama ini tersebar ke seluruh penjuru dunia. Gak kira mundur, gak mundur. Ini kekokohan hati yang mulia baginda Muhammad SAW. Nah ini yang harus kita tiru sama Allah. Berjuang dengan sikapnya Rasulullah SAW, dengan mentalnya Rasulullah SAW, dengan keyakinannya Rasulullah SAW, sehingga kita ini layak untuk ditolong oleh Allah SWT. Insyaallah malaikat. Tapi siapa yang bisa memberikan hati yang kokoh seperti ini? Siapa? Ya hanya Allah sendiri. Maka doa kepada Allah, Rabbana afrigh alaina sabra, Rabbana afrigh alaina sabra. Ya Allah, tuangkan dalam hatiku, tuangkan dalam hatiku sifat sabar, sifat tabah, sifat kokoh dalam perjuangan ini.
itu sudah sabar, kokoh, nanti pertolongan Allah SWT itu akan dia lihat sendiri. Syaratnya sabar, ya. Sebagaimana diceritakan dalam ayat sahabat itu, seorang sahabat disuruh khususi kepada salah satu preman di Mekah, dikhususi malah ngamuk-ngamuk, laporan kepada Nabi, sudah saya khususi malah ngamuk-ngamuk. Maka Nabi mengatakan, pergi lagi ke sana, dakwah lagi. Maka dakwah lagi, tambah ngamuk, laporan kepada Nabi, target sama Nabi, berangkat lagi, dakwah lagi sama dia, dakwah lagi. Setelah 3 kali dakwah, di tengah-tengah dakwah dia malah ngamuk tidak karuan. Di tengah-tengah ngamuk, tiba-tiba ada halilintar mengambil kepala dia, gitu. Cepot enggak sih, gitu. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini cerita ini bahkan diceritakan dalam beberapa ayat Quran, cerita ini. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dakwahnya bukan bisa parani pisan gak dilem lho. Wis rasa diparani neh. Terus parani. diparani neh sampai kita niki mbeto sifat sabar, sifat tabah di dalam mendatangi orang tadi. Sehingga akhirnya datang pertolongan Allah. Enggak tahu pertolongan Allah bentuk apa. Karena pertolongan Allah itu ada 2. Kadang-kadang bentuknya datangnya hidayah, kadang-kadang bentuknya datangnya azab juga, gitu. Maka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita datang lagi. Karena janji Allah itu pertolongan Allah bersama sabar. Innaman nasru ma'as sabr. Diparani neh. Ojo sampai eneng laporan, gitu. Jadi nggih pun kula tawarni meneng mawon kok bodhoe. Tawarno ae terus, gitu. Biasanya laporannya kan ngoten niku, gitu. Jadi pun kula omongi meneng mawon. Terus omongnya sampai dhek muni. Omongnya terus parano neh, gitu. Parani neh sampai teko pertolongannya Allah. Kaya Siti Hajar, lari dari sofa marwah, nggak ada air, lari terus saja, sofa marwah, lama-lama keluar air Zam-Zam. Ya. Datang lagi, usuli lagi, targhib lagi, sampai keluar 4 bulan. Insyaallah malaikat. Jangan kita terkesan. Kita ingin batik seneng. Ya ben seneng Gusti Allah seneng ya wis parano neh. Nek kita niki ngoro nalika wong niku seneng terus ngoro neh niku berarti ngorone ora ikhlas. Ngorone mergo sing diparani seneng. Kuwi jenenge gak ikhlas. Lah nek wong wis gak seneng barang kok diparani ya terus, nah ini jenenge ikhlas. Insyaallah bang ya, ini ikhlas baru. Dia tidak mau kita datangi, terus kita datangi semata-mata karena Allah. Seperti Nabi Musa datang kepada Fir'aun semata-mata karena Allah. Akhirnya apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Datang pertolongan Allah. Maka ini kita mau membentuk jamaah sebanyak-banyaknya untuk istimewa kita di Jakarta nanti awal Agustus. Bagaimana caranya supaya bisa keluar jamaah? Caranya kita sabar. Insyaallah malaikat. Terus didatangi lagi sofa marwah sampai keluar air Zam-Zam. Insyaallah malaikat. Lari-lari dari sofa marwah, masjid ke rumah dia, dari masjid ke rumah dia, dari masjid ke rumah dia, sampai orang itu nanti akan dibuka hatinya oleh Allah. Nah, mulai kan Allah Ta'ala ini
pengulang-ulangan ini semulaikan wa ta'ala yang mendatangkan sifat tabah sehingga akhirnya datang nusratullah. Kemarin saya dikasih cerita itu sama orang bisu di Jakarta, datang ke orang bisu, ngajak ke masjid, tidak mau, maka dia lari ke masjid, sholat 2 rakaat, datang lagi, nggak mau lagi, terus dia lari ke masjid, sholat 2 rakaat, datang lagi, sampai berapa kali nggak tahu, akhirnya mau juga datang ke masjid. Lama-lama itu. Nah, pengulang-ulangan ini semulaikan. Nah, mulai kan tawaf 7 kali, gitu. Kenapa nggak 1 kali aja? Sholat 4 rakaat, 4 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 1000 rakaat, diulang-ulang. Kenapa nggak sekali saja? Para ulama-ulama dulu, sebagaimana kamu baca dalam fadilah sholat, bagaimana sholat? Berulang-ulang kali, berpuluh-puluh rakaat, beratus-ratus rakaat. Bahkan Ali Zainal Abidin 1000 rakaat. Untuk apa diulang-ulang? Karena mereka punya pengalaman dengan diulang-ulang beginilah cara datangnya pertolongan Allah. Diulang lagi dan lagi. Seperti Nabi Nuh alaihissalam, dakwah siang dan malam, diulang lagi sampai 950 tahun. Akhirnya orang kafir seluruh dunia habis. Kenapa kok tidak sekali kita sudah dikasih tahu pakai bahasa yang jelas, ya sudah kok, gugur kewajiban kok. Ya samongi nih. Niki mboten masalah kon ngomongi bulan balenono neh sampai teko pertolongannya Allah. Makanya dakwah ini mboten oleh karo telepon, Pak. Nggih. Masa kok diomongi musyawarah bulanan, dia pun kalau telepon kok. Nah, apa tak di telepon ini termasuk mungkin yang contohnya Kanjeng Nabi dakwah nganggo telepon niku Pak nggih. Parani ya. Bulan baleni sampai sikile atos engko insyaallah moro. Nggih. Niku enten tiyang dugi nang ngene masaya teng Rewen niku diceritakne teng kula. Terus ngendi sebatas ulama-ulama yang kula niku saged sami sareng-sareng mikir dakwah. Menjawab masyaih paranono sampai kentol matos insyaallah engko melok. Terus paranono sampai kentol matos insyaallah engko padha melok. Ini kentol isi empuk niku nggih. Berarti jero suwe ngeloke niku. Paranono sampai kentol matos lek. Ora akar Allah ditulung dening Gusti Allah. Innaman nasru ma'as sabri. Pertolongan Allah bersama kesabaran. Didatangi lagi. Doa lagi. Istighfar lagi dan lagi. Nangis lagi dan lagi. Enten wong kowe. Iki wong sakniki nih lho, mboten kula critane wong. Digiling mriki ditarget kali. Iki wong markas mriki niki. Ditarget. Piye to mriki kula niki saged medal IPB niku, Pak. Wis pokoke nangis so. Ya, ning jauh ngeten niku tok. Tapi tenggor niku mbuh ning malaikat kok piye gitu. Dilakoni tenan, Pak niku. Dilakoni tenan. Wis dene pokoke nangis gitu. Ini wong Surabaya mereka. Akhirnya waktu istimewa teng Ancol ini kok panggilan kula. Nanti langsung berangkat IPB. Nggih sangu. Alhamdulillah. Lah kok iso disangu. Minggu teng ngertos. Wong niku kula lungguh teng isor niku enten wong ngleseki sak kula lho. Lah kok 8 juta pas jarene. Niku. Lah wong sapa ngertos kula ngene. Jadi kaya santen
seperti pengalaman wong-wong mulai zaman biyen teko sakniki niki. Pokoknya kapan diulang-ulang, amalan iki diulang-ulang sing tenanan. Niku mungkin akhirnya teko pertolongannya Allah. Makanya Kanjeng Nabi dikatakan majalah antu yaqulu ya Allah ya Allah ya Allah hatta yujibahu. Tidak henti-hentinya, namanya tidak henti-hentinya ini bukan pisan pindu, lagi dan lagi, lagi dan lagi, tidak henti-hentinya seorang hamba itu mengucapkan ya Allah ya Allah ya Allah terus menerus, akhirnya diterima juga oleh Allah. Ini aja sampai awake dhewe niki napa niku gampang loyo ya. Jane nyuwun donga lho. Biasane ngoten ya wong-wong tekoni donga Kang. Jane nyuwun donga alah. Gak pawakan iki wong iki. Gak ngono kuwi niki ngene. Wong iki arep makmul mboten ngoten niku, Pak. Ora sambat tapi nang donga niku wetu, yakin kok akhirnya tompo. Dungone gitu. Akhirnya oleh pertolongan Allah dalam segala hal mereka. Pertolongan Allah bersama sabar. Dakwah lagi dan lagi, lagi dan lagi. Usuli lagi dan lagi, lagi dan lagi. Tarhib lagi dan lagi, lagi. Terus diulang-ulang. Sampai datang sifat tabah, sifat sabar di dalam hati kita. Dan nanti pertolongan Allah datang. Doa juga begitu, diulang-ulang, 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 sampai nanti datang pertolongan Allah SWT. Amalan itu perlu diulang-ulang, baru akan berubah sifat, kemudian datang pertolongan Allah. Mazalal abdu yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu, kata Nabi dalam hadis qudsi. Orang itu mengamalkan amal-amal sunnah lagi dan lagi, majalah terus amal-amal sunnah diamalkan terus sampai akhirnya bagaimana? Hatta uhibbahu, sehingga dicintai oleh Allah. Kalau sudah dicintai oleh Allah bagaimana? Wala in sa'alani la'u'tiyannah wala in ista'adani la'u'idannah. Doa-doanya diterima oleh Allah. Jadi pengulang-ulangan nih lah. Ibadah itu diulang-ulang, taklim itu diulang-ulang, dakwah itu diulang-ulang, usuli khususi itu diulang-ulang. Di bulan balik ini terus maca Quran yang diulang-ulang, zikir ya kudu di bulan balik ini, ndonga nggih semanten ugi. Nek mangan kok ya dino mangan kok ya ora kapok-kapok to. Kula dhewe iki mun mangan apa? Iki iki mun mboten samangan malih. Dadi wali kok nek ngono kuwi ngene. Nek mangan ora waleh, nek ngombe ora waleh, nek golek kopi malah tuman ngene. Nah, awake dhewe ngamal ngoten niku kok. Aja terus mumpun kok dhewe wingi. Aja ning istilah pun dek wingi ngono enten. Lagi dan lagi, lagi dan lagi. Maka Al-Qur'an pun tarhib itu. Bicara mengenai iman, yakin dalam Quran itu berulang-ulang kali, beratus-ratus kali, bahkan beribu-ribu kali dalam Quran. Akhirnya mancep mana? Namuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita berkumpul di sini semuanya untuk berpikir lagi dan lagi, doa lagi dan lagi, taubat lagi dan lagi. Innallaha yuhibbut tawwabin
Allah mencintai orang taubat. Taubat karena keyakinan kita ini masih banyak bergantung dengan makhluk. Ini dosa besar mereka kata-kata. Ya. Allah Maha Kuasa, Allah Maha Rahman, Allah Maha Rahim, Allah Maha dekat dengan kita, kemudian kita bergantung, kita meminta kepada selain Allah, namanya tidak punya adab, tidak punya sopan kepada Allah. Ya. Berapa banyak kita ini harapan-harapan kita pada makhluk ini. Maka kata Syekh Abdul Wahab, setiap kamu ada masalah, doa kepada Allah, berharap kepada Allah. Maka kamu nanti tambah dekat kepada Allah. Ada masalah lagi, doa lagi kepada Allah, berharap hanya kepada Allah, merengek kepada Allah. Maka kamu tambah dekat lagi kepada Allah. Terus begitu, akhirnya kamu jadi kekasih Allah. Tapi kalau yang terjadi sebaliknya, setiap ada masalah, kamu melirik makhluk, maka tambah jauh daripada Allah. Ada masalah lagi, melirik makhluk lagi, tambah jauh lagi kepada Allah. Ada masalah, melirik makhluk lagi, tambah jauh lagi kepada Allah. Sampai akhirnya kamu menjadi orang yang dibuang oleh Allah. Na'udzubillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa ta'ala tawajuh kepada Allah dalam segala urusan, di dalam usaha perjuangan, dalam dakwah, dalam urusan infiradi kita, dalam semua urusan istimai kita, dalam urusan keluarga kita, tawajuh kepada Allah SWT. Dalam urusan menghidupkan makomi, mengeluarkan jamaah, dalam segala urusan diri kita, urusan keluarga kita, anak cucu kita, ekonomi kita, tawajuh kepada Allah SWT. Syarat pertama menuju kesuksesan. Setelah tawajuh kepada Allah, kemudian kita lihat apa yang dulu dibuat Rasulullah dalam menghadapi ini. Tawajuh kepada Allah, kemudian apa yang dibuat Rasul dulu dalam menghadapi ini. Nabi kita tiru, Nabi dakwah lagi dan lagi, para sahabat lagi dan lagi, doa lagi dan lagi, menangis lagi dan lagi, taubat, istighfar. Barangkali ini ada dosa-dosa yang menghalangi kita dari Allah SWT, kita taubat lagi, istighfar lagi. Seperti tangisannya Nabi Yunus alaihissalam. Inni kuntu minadh dhalimin. Sungguh aku ini termasuk orang zalim. Padahal beliau ini sebaik-baiknya manusia pada zaman itu. Tetapi beliau mengatakan, saya ini orang zalim, termasuk orang zalim. Maka semuanya kita usaha habis-habisan di dalam usaha kebaikan, memperjuangkan agama, dan kita ini merasa nggak ada apa-apanya, merasa nggak ada apa-apanya, lebih banyak salahnya daripada benernya. Nah, kalau kita dengan cara seperti itu menghadapi perjuangan ini, maka pertolongan Allah SWT akan datang kepada kita. Sekarang kita pikirkan bagaimana membentuk jamaah ke negeri jauh, malaikat. Insya Allah, malaikat. Apa maksudnya? Supaya ciri khas dakwah Nabi, dakwah seluruh alam ini wujud di dalam kalangan kita ini. Nabi ini diutus untuk seluruh alam. Ciri khas dakwah seluruh alam itu kalau kita ini memikirkan pengeluaran jamaah ke negeri jauh. Jangan hanya kita memikirkan jamaah dekat-dekat saja, negeri jauh. Bagaimana ini, Masya Allah, kemarin dari Jakarta telah dikirim jamaah ke Mongolia, ya, orang-orang Jawa Barat telah pergi ke Mongolia, belum pulang 4 bulan di sana. Mongolia ini pun tidak, aku di Yorong-Roh, ya, Masya Allah, ya. Ini kita ini jangan, urusan kebaikan itu jangan ngalah, tapi fastabiqul khairat, berlomba-lomba semua. Kalau daerah-daerah lain bisa ngirim jamaah ke negeri jauh, bagaimana daerah kita pun bisa begitu. Nah, mulai kan
ulama memberikan nasihat, kalau kamu mendengar di ujung dunia sana ada orang yang lebih taat kepada Allah melebihi kamu, semestinya kamu tuh nangis. Kenapa yang taat itu tidak saya? Ini namanya fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Ini seorang ulama namanya siapa lupa saya, Fudail bin Iyad kalau nggak salah. Maka beliau ini istisqa namanya kan, bareng-bareng sholat istisqa di padang pasir dengan teman-temannya. Sudah istisqa, sudah sholat, nggak datang hujan. Akhirnya dia duduk. Tiba-tiba ada seorang budak hitam. Orangnya sederhana, sangat sederhana. Pakaiannya sederhana, sangat sederhana. Tiba-tiba orang hitam tadi sholat 2 rakaat. Kemudian doa, ya Allah, itu orang-orang sudah doa, kenapa nggak dikasih? Cuman gitu dok, ya Allah, itu orang-orang sudah doa, kenapa nggak kau kasih ya Allah? Kenapa langsung hujan ya malaikat? Langsung hujan. Akhirnya Fudail bin Iyad nangis, malaikat beberapa hari. Kalah mandi aku. Nangis, ditarik temannya. Ada orang-orang yang begitu dekat kepada Allah. Kenapa saya ini tidak bisa dekat kepada Allah seperti dia itu? Menangis namanya. Ini ulama-ulama dulu begitu. Bukan kalau ada orang punya mobil baru pengen, tidak seperti itu mereka. Ada orang ulama baru pengen, tidak. Kancane sudah butuh setahun, kok aku kok urung. Kancane teko negara jauh, aku kok durung gitu. Terus nangis. Bukan iri, tetapi pengen. Pengen kaya apa ya aku iso ngono kuwi. Kan pindahaken nek wong niku ningali tiyang sae kok terus pengen niku benjing dikumpuli bareng ning swarga nggih. Jadi aja sampai kita niki mboten pengen. Piye kok iso masjid kuwi kaya sing diceritakane Pak Salim kae. Sak masjid iso ngetokne jamaah negeri jauh 4 jamaah ning India. Sak mahalan iso ngetokne negeri jauh 4 jamaah. Nah bisa halakoh. Ngomong ngetokne 40 dini bededengan gak karu-karuan gitu. Ini piye gitu. Padahal Gusti Allah wong India karo Gusti Allah wong Goro yo padha. Nabine yo padha, kiblate yo padha. Kok kono iso tenanan-tenanan. Ngoso aku ora iso tenanan iki piye? Nah. Terus nangis nang Gusti Allah. Nah ini ngeten iki pikirane bener Pak. Ini bagaimana kita ini ada kerinduan. Allah cerita dalam Al-Quran mengenai nabi-nabi, rasul-rasul dengan perjuangan mereka. Maksudnya apa? Supaya kita ini rindu untuk hidup seperti hidup mereka ini. Kita suruh baca kitab Hayatus Sahabah untuk apa? Supaya kita ini rindu untuk hidup seperti mereka. Memuliakan Allah SWT. Makanya ini Syaikhul Hasan Ali An-Nadwa'i cerita ketika saya membaca cerita Bilal digibuki, tapi dia hanya mengatakan Allah Ahad, Allah Ahad. Maka kesan saya pada waktu kecil katanya Syaikhul Hasan, ada kesan saya ternyata di dunia ini ada kelezatan yang belum pernah saya rasakan, yaitu kelezatannya digebuki fisabilillah katanya dia. Sehingga waktu itu saya punya cita-cita kayak apa nikmatnya digebuki fisabilillah itu katanya. Ini katanya ceritanya Abdul Hasan. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita membaca Quran, baca cerita-cerita ini, kita rindu
hidup seperti hidup mereka. Memuliakan Allah SWT. Allah berkuasa untuk merubah kita menurut kehendaknya sebenarnya. Maka sebenarnya kita senantiasa berharap kepada Allah, jangan putus harapan. Insyaallah sebenarnya. Untuk itu yang niat untuk negeri jauh sebenarnya, silahkan berdiri dengan Pak Nur Thohir ke sana. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Yang niat negeri jauh untuk periode ini 2008 nih. Yang niat negeri jauh 2008. Monggo. Monggo. Niat negeri jauh. Ini yang baru. Syaratnya simpun ATIP lah nih. Monggo. Simpun ATIP. Monggo Pak. Dengan 240 doso kawan nanti IP. Begitu saya berangkat Banten ke negeri jauh Banten. Mun sampai yang simpun IP buat negeri jauh. Tahun niki ugi berangkat, insyaallah kuwasa. Monggo Pak. Monggo sing terlenggah negeri IPB, monggo kula aturi jumeneng daftar negeri jauh tahun 2008. Monggo Pak. Monggo. Monggo Pak. Tingali Gusti Allah mawon Pak. Sing ditingali Gusti Allah, sangat tingali jenengan tiyang Pak. Tingali Allah, kuasane Allah, wajane Allah yang jenengan pirsan. Monggo Pak. Jangan, monggo. Jenengan tambah saya. Niat mawon jenengan wedi, gitu. Kenapa wedi niat? Padahal niat ini awal pertama sing badhe ndekne pertolongan Allah niku niat niku riyen. Monggo. Monggo. Monggo Pak. Monggo. Sing ten mriki sing pun rumangsa ATIPB Pak. Sing lenggah ten mriki sing pun ATIPB kula aturi jumeneng. Lajeng nuju tengene Yai Nur Thohir daftaraken. Tahun uji berangkat insyaallah. Monggo Pak, paling kudratipun Allah. Monggo Pak. Ini kula kirang ndonga. Pokoknya ben ditaskil ngadeg ngono Pak. Nggih. Nggih, monggo. Ini bolak-balik ngadeg. Mungkin pasti ngadeg sakniki niki ditampa karo Allah akhirnya digampangni mboten ngertos. Monggo Pak. Kula pun ngertos sampean tahun wingi pun ngadeg tapi ora mangkat, tahun wingi ngadeg ora mangkat nggih. Wis apal wong niku jenenge asline gitu. Tapi sampean ngadeg terus mawon. Menawa ngadeg biyen kae urung ikhlas. Lah saniki ngadeg sing krana Allah, terus ditampa karo Allah sampean bikin negara jauh. Lah mana sae gitu. Nah, isin bolak-balik ngadeg tapi nyatine ora mangkat, mboten saya isin. Kaya Siti Hajar ning wau, Sofa Marwah. Sese metu banyu jam-jam, gitu. Semua majlis bayan, tim taksil, akhirnya mangkat tenan, gitu. Kita awake dhewe ngarep-ngarep Gusti Allah mawon. Nah, pun IPB. Apa jenengan ngadeg? Apa Pak Usman? Gimana? Insyaallah nggih. Saniki sing niat IP periode niki. Monggo. Niat IP. Nah, kali Pak Anas sing monggo jumeneng monggo. Sing niat IP monggo. Monggo. Sing radi nika Pak. Nggih. Radi etanipun. Nggih, monggo Pak. Sing manggaten mriki Pak kula aturi kabeh datang. Danten daftar, danten niat. Pun sampai lungguh tok. Nggih. Lungguh niku maksude badhe ulaan niat. Ulaan niat sing adoh-adoh ITB. Nggih. Monggo Pak. Ulaan niat. Monggo. Monggo. Kalian Pak Anas, kalian Pak Sopir. Monggo Pak. Monggo malih. Kasih kirang kata. Terus punci kartun temboro iki enten
5.000 kurang lebih 4 bulan 40 hari dan IPB Banten itu jamaah 5.000 jamaah 500 jamaah IPB monggo terbentuk yang Temboron ini 500 jamaah Agustus monggo Pak Saniki Kang Janten 4 bulan 40 hari sing cash monggo meneng Kang cash kali Pak Samsudin ngetan deh kok ngetan monggo nggih sing blurung monggo sing bari medal 4 bulan 40 hari sing kontan monggo meneng bismillah saniki bismillah monggo ngetan nggih ngetan nggih nah ini kok kali Pak Juri nih kok kali Pak Samsudin ya Pak Samsudin Pak Juri Pak Samsudin Pak Samsudin Pak Juri Pak Mustafa ya ning kabeh monggo sing badhe medal 4 bulan 40 hari kontan enjing-enjing kula aturi jumeneng bismillah khairul birri ajaluh walaupun cedak walaupun pinten dinten tapi cash Masya Allah niku langkung sae daripada negeri jauh sing akeh niat niku wau ngene luwih apik sing sedak-sedakan tapi cash kok saged ngoten napa masalah mati niku mboten ngertos wong-wong nika kaya-kaya mun anu semayanan karo malaikat Israil umure sik dawa mawon niku nggih lho sampeyan iki mboten ngertos matine kapan dan sakniki mawon monggo 4 bulan 40 hari sing cash monggo menang tengah jam monggo Pak termasuk 10 hari iki monggo sing cash monggo Bon negeri jiran untuk kapan? Oh niki enten guru-guru sing ajeng teng negeri jiran. Saniki monggo sing niat negeri jiran ajeng teng Malaysia napa Thailand. Laturi jumeneng niku Pak Kasanu, Pak Hambali, Pak sinten. Nggih monggo. Monggo. jiran Pak Sing niat negeri jiran monggo niku bareng kalih Pak niki Pak Jidah nih insyaallah nggih. Kali Pak Dr. Ainul nggih. Ning ndi nggih. Kembal kali Pak Dr. Ainul Pak negeri jiran. Monggo Pak. Negeri tonggo Pak. Negara tonggo niku. Niku samune namung 2,5 juta gitu. Kacinge Sumerep, terus di perkembangan dakwah teng Malaysia, teng Thailand. Thailand niku negara Buddha, tapi dakwah maju itu mereka, ya. Sumerep mereka sehingga mantuk mungkin betul semangat. Kalau nanti medal teng Thailand itu masya Allah, gumun anu. Mahalah-mahalah nung tua-tua, ini umur 70, 80 ngoten niku. Musyawarah harian niku wong 40. Musyawarah harian nang mahalah niku lho. Nah, begini Sumerep ngoten niku akhire niku wong-wong mriko kula tangkleti niku jarang sing metu 4 bulan pisan niku jarang. 4 bulan wis ping 5, ping 6, ping 7 ngoten niku. Lah mungkin nek kita niki dugi teng mriko niku akhire mantuk betul semangat. Insyaallah nggih. Ndak iki dibentuk dari anak khalafah. Nggih. Engko entek sing ning khalafah dadi entek. Akhire saniki ngeten ngeten. Kangge periode niki, wulan niki kita perlu bentuk jamaah-jamaah yang halakoh 4 bulan 40 hari iki mahalah. Lah niku jenengan pikiraken saestu. Carane kados ingkang dipun aturaken kala wau. Lagi dan lagi target,
lagi dan lagi usuli, lagi dan lagi nangis pada waktu malam. Insyaallah nggih. Mula sakniki jenengan kempal kali halakoe kiambak-kiambak. Kempal kali halakoe kiambak-kiambak terus nulis ya. Sapa sing wulan iki arep metu 4 wulan 40 dina terus ditemtokne amire sisan ya. Ditemtokne amire sisan. Mungkin yang pun terbentuk kapan metune tanggal piro nggih kapan metune tanggal piro wulan piro ini wulan niki ya. Mungkin terus diserahne teng Pak Pat niki hasilnya niku sehingga maksudnya apa doa niki maksudnya ben jamaah niku terbentuk saka halakoh ngono lan saking mahalah paling sae niku jamaah dibentuk ing mahalah sehingga mungkin wong wis kenal kabeh kesatuan hatine wis genah watek-wateke wis ngerti sehingga mungkin nek jamaah sing sak mahalah niku langkung kompak biasanya mungkin metu 4 wulan bareng-bareng mulih bareng-bareng akhirnya nguripne makom iki iso bareng-bareng tapi nek jamaah niku sing sangka sitok kok Medion, sitok kok Magetan, sitok kok Ngawi, ngoten niku mungkin kekompakane niku kurang nek mulih kerjasamane nggih dadi rada angel. Makane sakniki dipun pikiraken ngedalne jamaah niku king mejipe kali king halakoe. Makane sakniki jenengan kempal kali halakoe kiambak-kiambak terus bentuk jamaah wulan niki. Bentuk jamaah wulan niki karena ini kan musyawarah wulanan lho Pak ya. Ditulis jenenge terus amire tajangane sapa terus ditulis sisan nopo jalan kaki nopo jamaah biasa ugi jenengan tulis sakit ugi nek sakit niki ditulis ugi niki fulan siap luar provinsi utawa siap Indonesia jauh Irian nopo Sulawesi nopo Aceh insyaallah nggih. Mohon sakniki jenengan kempal kalih halakoe kiambak-kiambak bismillah. Monggo. Qabalallah. Kempal halakoh. Sagake dhewe-dhewe biasane dhewe-dhewe. Monggo.